Bapak membuat surat terbuka ini? Jadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya mungkin sepak terjang di dunia politik dan preferensi politik Bapak sejauh ini seperti apa? Untuk melihat bagaimana kemudian apakah preferensi ini mempengaruhi Bapak ketika menulis surat ini? Oh iya. Jadi ringkas saja ya, tidak panjang-panjang. Saya ikut serta di dalam reformasi tahun 1998. Itu waktu itu umur saya berapa ya? Sekarang saya 82, jadi itu sekarang ini sudah 20 tahun lebih ya. Jadi masih segar dan bugar ya. Dengan mendirikan Partai Amanat Nasional bersama Amin Rais, Gunawan Muhammad, banyak sekali lah tokoh-tokoh yang pada waktu itu ikut mendirikan PAN. Nah, setelah PAN berdiri, pada periode DPR pertama kali yang dipilih langsung oleh rakyat, saya tidak ikut menjadi caleg. Pada periode kedua, saya masuk sebagai caleg dan saya menjadi anggota DPR selama 5 tahun. Setelah itu, kalau yang berhubungan ini, saya berbicara yang berhubungan dengan pemerintah ya dan politik ya. Setelah itu saya berada di luar sampai pada periode kedua SBY. Waktu itu wakil presidennya Budiono. Kemudian saya diminta untuk menjadi tim penasehat wakil presiden Budiono di bidang strategi. Di bidang berbagai strategi tugas-tugas beliau. Setelah itu saya tidak lagi, saya berada di luar. Tetapi saya memang walaupun pendidikan latar belakang saya ekonomi, saya dulu sekolah di Australia dan mengajar juga di universitas yang sama di sana. Saya kok lama-kelamaan tertarik pada politik. Sebab politik ini yang menentukan kebijakan ekonomi, kebijakan lingkungan hidup, kebijakan macam-macam. Jadi saya menjadi pemerhati. Cuma saya ingin sampaikan ya, surat terbuka semacam ini itu bukan pertama kali buat saya. Saya pernah menyampaikan surat terbuka kepada Partai Amanat Nasional ketika Hatta Rajasa sebagai calon wakil presidennya Prabowo buru-buru menyimpulkan bahwa dia sudah menang padahal belum ada pengumuman apa-apa. Saya dan kawan-kawan termasuk Pak Gunawan Muhammad, Albert Hasibuan dan tokoh-tokoh lain juga pernah menyampaikan surat terbuka kepada Partai Amanat Nasional agar Pak Amin Rais mundur. Tidak boleh lagi ikut campur, sudah serahkan kepada yang muda-muda. Sebab ketika Pak Amin Rais ada di situ macam-macam lah. Itu orang tidak berani ambil keputusan kecuali kalau disetujui Amin Rais. Dan pemilihan ketua-ketuanya juga harus persetujuan Amin Rais. Jadi ini bukan surat terbuka pertama saya. Kedua, saya sebagai anggap diri saya ini lebih tua dari Presiden Jokowi, ya ingin memberikan nasihat lah. Nasihat yang berguna bagi negeri ini kalau dilaksanakan dan bermanfaat untuk beliau dalam kehidupan selanjutnya. Baik, Pak Abdillah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan berikutnya begitu ya. Di saat Anda tadi sudah menuturkan panjang lebar mengenai pengalaman Bapak di bidang politik dan kemudian di saat umur Anda pun sekarang sudah tidak muda lagi begitu ya. Anda merasa lebih senior daripada Presiden sehingga kemudian memberanikan diri mungkin untuk menyuarakan kegelisahan Anda melalui surat terbuka ini. Apakah artinya, karena berulang kali di awal surat, Anda mengatakan bahwa Anda adalah pendukung Pak Jokowi di periode pertama, walaupun Anda mengatakan di periode kedua Presiden sudah berubah. Bahkan yang menjadi perhatian utama Anda adalah pada saat ujung. Mungkin bisa diceritakan apa yang sebenarnya Anda ingin sampaikan, bahwa Anda mengatakan ini adalah kritik dari seorang kawan. Jadi maksudnya seperti apa, Pak Abdillah? Ya. Memang itu bisa dibaca sebagai nasihat maupun bisa dibaca sebagai kritik, tergantung bagaimana Anda melihatnya.
Uh, saya melihat di periode kedua, jangan lupa ya, di periode kedua itu saya masih mendukung Pak Jokowi. Tetapi kemudian langkah-langkah yang diambil oleh Pak Jokowi itu tidak mencerminkan langkah-langkah seorang demokrat yang berpihak kepada rakyat. Padahal beliau dalam pembukaan MPR, saya ingat betul, mengatakan bahwa alhamdulillah, saya tidak tahu persis, lupa persis kata-katanya, tapi intinya beliau mengatakan pada periode kedua ini saya sudah tidak terbebani. Kita semua gembira saat itu, sebab kita tafsirkan sebagai tidak terbebani lagi oleh tekanan-tekanan politik maupun pengaruh-pengaruh kelompok-kelompok yang ingin mendapat keuntungan dari kekuasaan. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh beliau itu malah sebaliknya, tidak terbebani oleh rakyat. Dan ini saya utarakan langsung empat mata. Pernah saya utarakan itu ketika saya bertemu empat mata dengan Presiden. Bagaimana Pak bisa jadi begitu? Ya kan, ini negeri kan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Tidak terbebani oleh rakyat itu maksudnya apa? Tidak, rakyat ngomong apapun tidak dipedulikan atau bagaimana? Nah, hal-hal seperti itulah yang saya khawatir, dan ini ternyata sayang sekali terjadi sekarang ini ya. Saya kira hanya orang yang bebal yang tidak bisa mengatakan bahwa move Pak Jokowi belakangan ini mungkin sudah beberapa bulan ya, atau hampir setahun, itu sangat kasar, tidak seperti orang Jawa, ikut campur. Ya, terang-terangan menunjukkan dia favoritnya siapa, presiden yang ingin dia jadikan penggantinya, terang-terangan itu. Ya, kita tahu ada istilah rambut putih dan sebagainya. Kemudian belakangan saya tidak tahu persis latar belakangnya apa, mendukung Prabowo. Barangkali dia lebih tenang dengan Prabowo, karena Prabowo itu mantan militer, dianggap tegas dan sebagainya. Nah, banyak sekali lah ya, banyak sekali move ya. Umpamanya lagi move mengundang partai-partai politik ke istana, tapi ada satu partai tidak diundang. Aneh ya. Aneh. Kenapa? Tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan, dan partai itu kebetulan yang mencalonkan seorang Anies Baswedan. Jadi kalau kita tidak terlalu bodoh ya kita tahu ini kasar sekali cara-cara mainnya ini. Baik. Menurut saya tidak boleh kepala negara begitu. Kepala negara harus netral. Jangan meniru Amerika ya. Amerika itu presidennya itu memang boleh kampanye untuk kandidat presiden berikutnya. Tapi di Amerika itu hanya ada dua partai. Presidennya selalu ganti Demokrat atau Republik. Ya, jadi memang itu Amerika itu politiknya pertarungan selalu sudah puluhan tahun antara dua partai. Baik. Kira-kira itulah. Dan masih banyak lagi lah. Masih banyak lagi, tapi kemudian Pak Abdillah, apakah kemudian yang dikatakan sebagai manuver-manuver politik atau move-move politik ini yang kemudian Anda tuangkan dalam surat terbuka itu dan Anda katakan membahayakan demokrasi kita? Itu maksudnya seperti apa? Dan pertanyaan berikutnya, menurut Anda apakah move-move yang kemudian dilakukan oleh kepala negara, dalam hal ini Pak Jokowi, apakah itu memang atas inisiatif sendiri atau mungkin ada yang lain yang menggerakkan? Ya bisa kemungkinan inisiatif sendiri, bisa kemungkinan juga didorong oleh kelompok-kelompok tertentu. Saya tidak tahu. Tapi kalaupun itu interest daripada kelompok-kelompok, beliau kan bisa bilang tidak, saya tidak mau begitu. Apa sulitnya bilang begitu? Ya toh? Jadi saya tidak tahu persis. Tadi pertanyaan pertama apa yang belum saya jawab? Sampai dengan sejauh mana akan membahayakan demokrasi di negeri kita? Sekarang sudah membahayakan, sekarang ini.
Contoh yang paling konkret adalah undang-undang yang membatasi jumlah calon presiden, ya. Dan itu artinya begini, saya disuruh memilih presiden, saya dan rakyat, yang sudah ditetapkan lebih dahulu. Padahal negeri kita ini kan penduduknya 270 juta lebih, entah mungkin sekarang sudah 280 juta. Dan banyak sekali orang-orang pandai di negeri ini yang tidak dihiraukan, tidak diangkat, ya bahkan tidak diangkat sebagai teknokrat oleh Pak Jokowi, kecuali orang-orang tertentu yang berprestasi seperti Sri Mulyani, Menteri PUPR dan beberapa orang lagi. Jadi tidak ada kebebasan untuk memilih. Itu sudah jelas. Ya kan? Dan undang-undang itu kan dibuat bersama oleh eksekutif dan legislatif. Itu juga sudah membahayakan. Kemudian luntang-luntung dengan orang-orang tertentu, ya. Apalagi saya betul-betul tersentak bahwa beliau sendiri sudah mengatakan kemarin dulu dia mau cawe-cawe dalam pemilihan umum ini. Dia tidak mau netral. Ini bagaimana ini? Bagaimana ini? Karena dia menganggap bahwa hari depan Indonesia itu terlalu penting. Jadi beliau menyimpulkan bahwa hanya pilihan beliau yang akan dapat membangun negeri ini tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat. Baik, Pak Abdillah, Anda pun juga menuliskan dalam surat terbuka Anda, akibat dari campur tangan penguasa tertinggi, ini saya mengutip apa yang Anda tuliskan, di Indonesia dalam pemilu dan pilpres bisa menimbulkan bahaya hilangnya kedamaian di negeri, bahkan bisa menimbulkan chaos. Dan membandingkan dengan situasi reformasi tahun 1998, apakah situasinya memang sudah segenting itu, dan bagaimana sebenarnya persamaannya dengan tahun 1998? Bukankah kalau kita melihat secara ekonomi misalnya, kita sudah jauh berkembang, terutama pembangunan infrastrukturnya, melewati masa pandemi dengan sukses, dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah kembali pada relnya yang positif. Lalu seperti apa sebenarnya situasi kegentingan yang sedang kita hadapi saat ini? Ya, memang Anda benar ya, bahwa pada saat reformasi 1998 itu yang lebih menentukan itu memang faktor ekonomi ya. Inflasi yang luar biasa, harga rupiah jatuh dan sebagainya. Tapi bukan itu saja, itu ya 1998 itu juga rakyat memberontak karena ekonomi dikuasai oleh Soeharto dan konco-konconya. Terutama juga oleh keluarganya, korupsi yang luar biasa, itu pelanggaran luar biasa. Nah sekarang korupsi tidak menurun, itu dikatakan sendiri oleh Menteri Polhukam. Korupsi malah meningkat, dan lebih payah lagi campur tangan presiden kita kemana-mana. KPK dilumpuhkan, kemudian campur tangan ke MK. Itu jelas-jelas ada yang hakim konstitusi waktu itu diberhentikan oleh DPR dengan alasan tidak jelas. Kemudian terakhir ini MK menyetujui, kabarnya akan menyetujui pemilihan umum nanti tidak lagi terbuka sistemnya tapi tertutup. Itu belum terjadi, dibocorkan oleh seorang Denny Indrayana, atau diinformasikan, mungkin tepat kata yang lebih tepat, itu untuk memberitahu kita hati-hati. Kalau perlu kita bergerak, barangkali begitu ya. Tapi sekarang ini keadaan makin panas. Makin panas, baik di luar, di kalangan umum maupun di kampus-kampus dan sebagainya. Saya tidak mau terjadi demo-demo besar, insya Allah ya, itu jangan sampai terjadi, yang nanti juga efeknya akan merusak tatanan atau bangunan-bangunan kita, membakar, menghilangkan nyawa dan sebagainya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi barangkali ini mungkin ya, ini
saya barangkali prasangka saja ya. Yep. Mungkin keramaian, keributan dari rakyat itu malah justru dianggap baik oleh orang-orang pendukung Jokowi, sehingga pendukung Jokowi bisa melakukan membuat keadaan darurat dan kekuasaan diteruskan. Ya, saya lupa satu hal lagi, yaitu campur tangan istana itu sudahlah. Masa saya harus uraikan lagi. Seperti mau menghancurkan Demokrat oleh orang sangat dekat kepada presiden kita ya, Pak Muldoko, kepala staf. Tidak mungkin presiden tidak tahu, atau mungkin juga itu yang merancang presiden. Dan banyak lagi lah, banyak, nanti terlalu panjang saya berbicara soal ini. Baik. Dengan segala konsekuensinya berarti surat ini Anda tulis dan ditujukan kepada presiden, bahwa kemudian Anda dianggap berseberangan, atau bahwa kemudian isi dari surat ini yang Anda katakan Anda niatkan sebagai nasihat dianggap sebagai kritik. Dengan segala konsekuensinya, Pak Abdillah, apakah akan Anda terima? Oh iya, saya kan tidak punya jabatan apa-apa. Saya ini orang biasa saja. Dan ketika saya menulis itu di koran-koran, selalu saya sampaikan saya pemerhati ekonomi. Jadi kalau mau menghukum saya, itu tidak bisa dengan memberhentikan saya dari apa aja. Kira-kira begitu. Saya tidak akan rugi apa-apa. Dan yang saya sampaikan, saya yakin tidak ada unsur-unsur yang melanggar hukum sama sekali. Itu selalu saya perhatikan. Baik, Pak Abdillah, satu pertanyaan terakhir. Jika kemudian tidak diindahkan oleh Presiden, lalu bagaimana Pak Abdillah? Surat terbuka ini tidak diindahkan. Ya sudah, kita harus siap-siap untuk menerima konsekuensinya. Mau apa lagi, ya kan? Tetapi juga Presiden Jokowi saya kira akan rugi besar juga, karena dia akan meninggalkan legacy sebagai seorang presiden yang merusak tatanan demokrasi di negeri ini. Dia akan meninggalkan legacy bahwa seorang presiden tidak menghiraukan aspirasi rakyatnya atau sebagian rakyatnya. Itu jadi konsekuensinya yaitu, kalau buat saya pribadi mau diapakan lagi saya ini, ya kan? Baik, terima kasih Pak Abdillah telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Salam sehat Pak Abdillah, selamat malam. Dan pemirsa, Prime Time News masih akan kembali dengan informasi lainnya, antara lain remaja korban perkosaan 11 orang di Parigi Mutong, Sulteng akan menjalani operasi akibat kondisi